Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar membaca? Saya suka membaca. Kurang keras saya ya. Apa kabar membaca? Oke, siapa yang mau mimpin doa dulu pagi ini? Oke, silakan maju. Iya. Boleh berdiri di sini. Kita mulai dengan doa aktivitas pagi ini ya. Oke. Doa menolak agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Oke anak-anak, pagi ini kita berkumpul kembali di aktivitas kita yaitu Reading Corner. Jadi kita doakan ke depan nanti biar koleksi kita makin banyak, kita melakukan aktivitas di Reading Corner. Jadi belajar nanti tidak harus di dalam kelas, tapi kalian boleh melakukannya di sini. Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi buku. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar bagaimana mengidentifikasi buku non-fiksi. Siapa yang tahu buku non-fiksi? Contoh buku fiksi itu apa? Fabel. Good. And then, anything else? Kalau yang fiksi, fabel. Ada lagi? No? Novel. Cerpen, oke? Kalau non-fiksi? Hah? Legenda itu fiksi. Non-fiksi adalah contohnya adalah berita. Oke ya? Itu non-fiksi adalah nyata. Nyata. Bagaimana misalnya sejarah pesawat terbang, itu nyata. Kalau non-fiksi itu adalah kegiatan yang nyata yang kita temukan tiap hari. Oke? Koran, that's good. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengidentifikasi buku ya, non-fiksi. Oke ya? Nah, ada beberapa strategi, ingat-ingat, ada 4 strateginya. Jadi nanti kalau kalian membaca buku di rumah, bagaimana strateginya? Membaca buku tidak hanya membaca aja, setelah itu selesai. Ganti buku lagi, baca, selesai. Akhirnya koleksi banyak, setelah ditanya, bagaimana isi bukunya? Gak tahu. Berapa jumlah yang kamu baca? Ada 50 seminggu. Tetapi tidak tahu isi bukunya. Nah, strateginya pertama, baca dan lihat gambar secara detail. Jadi kalau kalian lebih menarik gak buku yang ada gambarnya? Lebih enak gak? Lebih enak ya. Jadi ada gambar bukunya, imajinasi dan sebagainya. Kemarin Serali sudah menerangkan bagaimana pentingnya imajinasi. Oke ya. Terus yang kedua, temukan masalah yang dihadapi. Jadi dalam sebuah buku cerita, ya cerita maupun yang lain, biasanya kita akan menemukan masalah yang terjadi. Misalnya, orang menciptakan mobil itu pasti ada masalah terjadi. Masalahnya apa? Perjalanan karena dulu sangat jauh-jauh, dia tidak bisa menempuh perjalanan dengan cepat. Itu masalahnya. Yang kedua, orang menciptakan pesawat itu ada masalahnya. Contohnya masalahnya apa? Apa? Good, bisa. Karena antar pulau, kalau kita tempuh perjalanan dengan mobil berhari-hari, bisa mungkin bisa 2 minggu, tapi dengan pesawat kita bisa menyelesaikan dengan mungkin 30 menit nyampe. Nah, ada masalah, ada solusinya. Solusinya apa? Orang menciptakan pesawat terbang. Oke. Yang ketiga adalah selidiki cara menyelesaikannya. Jadi masalah timbul, kalian tidak harus ngambek gitu ya. Jadi, aduh ini perjalanan banyak, ini perjalanan panjang banget. Aduh kalau saya ke Sulawesi ini, kalau pakai mobil, bensinnya habis terus. Itu masalah. Uangnya nanti habis semua. Aduh itu masalah. Bagaimana cara menyelesaikan? Caranya adalah bagaimana saya menabung dulu deh, biar nanti saya bisa naik pesawat, biar cepat sampai ke sana. Ya, itu caranya. Terus yang keempat, deskripsikan hasilnya. Jadi nanti ada hasilnya, deskripsikan. Ya nanti kita akan belajar bareng. Oke. Ada nanti kita akan ambil di sana cara menyelesaikan dan hasilnya. Nanti ada tugas berkelompok kita. Oke. Hari ini saya akan sedikit membahas yaitu sebuah buku, ya, sebuah buku bagus. What is this? Apa ini? Sejarah toilet. Iya, ini adalah sejarah toilet. Ternyata toilet ada sejarahnya ya.
Iya. Oke, siapa yang bisa menggambarkan apa gambar di sini? Tentang sejarah. Enggak, ini gambar apaan? Ayo, apa yang kamu pikirkan tentang? Hah? Ada toilet jongkok, oke. Ada lagi? Hah? Hah? Ada kotak sampah, ada yang pup di ember, ada lagi? Ada yang pup di semak-semak. Ada yang pup di semak-semak, oke ya. Jadi ada sejarahnya. Siapa yang dulu pernah mengalami buang air besar tidak di toilet? Di mana? Di mana? Oh, kalau Ser dulu pernah ya, tahun 80-an itu pernah di sungai, ya nggak ada toilet dulu, ya. Nah, iya. Oke. Nah, ini gambarnya. Nah, buku ini ditulis oleh Vena Prasad, ya. Terus diilustrasikan oleh Grace Rook. Jadi ada penerbitnya juga. Kalian nanti bisa penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terus nanti ada penerjemahnya. Jadi ini adalah sejarah toilet yang diambil dari buku-buku buku asing. Oke ya. Nah, oke. Kita akan belajar tentang bagaimana sejarah toilet. Ya, ada yang nggak punya toilet di rumah? Ada yang nggak punya toilet? Ada yang punya toilet? Nah, ini nggak punya berarti. Ada yang punya toilet? Nah, jadi semuanya punya toilet ya. Oke, kita akan sedikit membahas tentang sejarah toilet. Ternyata sejarah toilet itu sudah ribuan tahun yang lalu, ya, tidak kemarin. Berarti Ser pada waktu lahir gak ada toilet, berarti sudah ketinggalan zaman ya. Oke. Nah, ya. Ini ada pesan Pak Menteri Kemendikbudrismen. Oke. Nah, panggilan alam adalah prioritas karena kamu tidak mungkin menolaknya. Jadi kalau kalian ke belakang buang air besar tuh namanya panggilan alam. Ya, itu panggilan alam itu adalah kata-kata yang lebih halus. Kamu mau kemana? Sorry, saya ada panggilan alam. Ya, panggilan alam tuh buang air besar, buang air kecil. Siapa yang mau menahannya? Siapa yang kuat menahannya? Hah? Kuat. Kalau misalnya kalian ingin buang air besar hari ini, tahan 3 hari. Nah, itu namanya panggilan alam, tidak bisa kita tolak ya. Oke. Ketika harus buang air, kamu harus buang air. Beberapa orang melakukannya di dalam rumah, ya, tetapi ada juga yang di luar rumah. Ya, yang dulu gak ada toilet, itu ternyata ada yang di luar rumah. Ada yang tahu di mana kira-kira? Sungai. Kira-kira bagus nggak? Bagus nggak? Hah? Nggak. Ada yang di sungai, ada lagi? Hah? That's right. Terus di semak-semak, nanti di situ ada ular. Ya? Iya. Hah? Di rumput, nanti kasihan sapinya ya. Iya, nanti makan kotorannya. Oke. Nah, toilet zaman dulu, bagaimana bentuk toilet zaman dulu kita akan tahu ya. Oke, zaman dulu lebih dari 3000 tahun yang lalu ternyata masih ada toilet tuh. Ya, 3000 tahun yang lalu ya, masyarakat berhadapan lembah Sungai Indus memiliki rumah yang indah. Buang air mereka di tempat tertutup dan menyiramkannya dengan seember air. Jadi dulu nggak ada toilet, rumahnya meskipun bagus, mereka buang airnya di dalam rumah terus disiram. Oke, ya itu lebih dari 3000 tahun yang lalu. Nah, di lantai mungkin ya, tapi ada pembuangannya. Oke, lembah Sungai Indus itu di mana? Ada yang tahu nggak? Di negara Pakistan. Pakistan itu di tetangganya negara siapa? India. India itu Asia? Asia? Asia mana? Asia Selatan. Oke ya. Pada zaman yang sama juga terdapat toilet yang serupa zaman lain, tempatnya ada di rumah-rumah di Mesir Babilonia. Oke ya. Sekarang baik di Skotlandia dan Kreta Manoa. Lebih dari 2000 tahun yang lalu di Roma ya,
orang-orang menggunakan toilet umum. Toilet itu berupa lempengan batu berbentuk lubang kecil. Jadi ada lubang batu kotak, di tengahnya berlubang. Kalian boleh lihat sejarah di YouTube banyak. Ya, itu berjajar, ada berlubang tengahnya. Itu panjang sampai bawah, itu ya, untuk buang kotorannya. Oke, kita lihat. Mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana cara mereka membersihkan diri mereka setelah buang air. Kita bayangkan 2000 tahun yang lalu. Ya, itu mungkin apa ya? Nabi-nabi juga baru lahir itu ya, baru-baru ada itu ya. Nah, mereka menggunakan tongkat panjang dengan spons di ujungnya. Jadi mereka cara membersihkannya dengan tidak menggunakan air. Jadi mereka menggunakan ada tongkat, dikasih spons. Spons itu untuk membersihkan. Bisa membayangkan apa yang terjadi? Kotor nggak? Masih kotor, masih bau nggak? Masih bau, meskipun bajunya bagus tapi masih bau. Oke ya, belum ada inovasi. Nah, di Roma tidak semua orang buang air besar di tempat umum. Orang-orang kaya memiliki pit spot di rumah mereka. Setelah selesai buang air besar, mereka akan membuangnya ke jalanan. Oh my goodness, ternyata zaman dulu nggak ada toleransi. Jadi mereka rumahnya mau bersih, tidak mau bau, habis buang air, orang-orang kaya nih di Roma dulu. Habis dibuang, mereka lemparkan kotorannya di jalan. Bisa membayangkan hidup pada waktu saat itu? Apa yang terjadi? Bau banget, apalagi? Jijik, diinjek orang. Kira-kira nanti kalau nempel sepatu, masuk Paramount, bau semua nggak? Iya. Kira-kira bisa nggak dilakukan di zaman sekarang? Tangkap polisi ya? Gimana? Ada pertanyaan? Cara bersihinnya gimana? Cara bersihin gimana? Ya mereka menggunakan pit spot tadi. Jadi ada tongkat, dikasih spons. Ya, dikasih spons, terus dimasukkan jalannya itu langsung dibersihkan. Terus setelah itu, meskipun ada toilet umum, orang-orang kaya mereka tidak mau bercampur sama orang-orang miskin di toilet umum. Gaya, ya. Jadi mereka tuh gengsi. Tapi fatalnya habis buang air besar, diwadahin terus dilempar ke jalanan. Ya, itu gak bagus. Sekarang apakah masih ada? Ada orang-orang jahat. Ya, oke. Nah, ini 500 tahun yang lalu Ratu Elizabeth. Nah, ya, dari Inggris memiliki toilet di rumahnya, sebuah pipa terhubung dengan tangki septic tank di luar. Jadi kalau kalian melihat istana Inggris lama, itu ada misalnya ada rumah kecil itu bulat itu ya, di tengah itu ya. Itu bawahnya ada pipa panjang sampai ke bawah. Iya, benar ya. Jadi pada waktu dia buang air, seperti kursi ini ya. Ini kan ada lubangnya nih. Nah, bentuknya kayak gini persis. Jadi ada seperti ini, dia langsung buang air besar ke bawah, langsung meluncur ke bawah. Shoo! Ya. Tapi kalau kita kan ada pipanya di bawah langsung masuk ke sumur ya. Tapi dia enggak. Jadi misalnya istananya di sini, ya, castle-nya di sini ada tempat buang air besar meluncur ke bawah. Ke bawah ini adalah yang membersihkan budak-budaknya. Hah? Ya, seperti di lantai 4, tapi di luar di lift kayak gitu, bentuknya menonjol ke luar. Orang buang air besar, pipanya langsung ke bawah, yang membersihkan di bawah di lantai 1 itu, di keruk. Pipanya nggak pernah dibersihkan. Kalau kita masuk ke sumur, pasti kita ngambilnya. Kenapa? Kalau kayak kita nanti masuknya ke sumur. Ya, dulu nggak pakai pipa, dia tuh seperti begini ya. Lubang itu batu bata dikeliling batu bata berbentuk kotak. Ya, langsung meluncur. Tetapi ya, ternyata Ratu Elizabeth ini protes juga ternyata di sini ya. Ternyata lubangnya ini masih bau di kamar dia. Jadi yang lubangnya dari bawah ke atas itu baunya kan masih ya. Baunya masih bau ya. Karena dia berlubang. Karena nggak ada tutupnya. Ya, baru setelah itu ini masalah. Nah, kalian membaca, kita menemukan yang namanya masalah. Masalah saya tempel di sini. Nanti kalian tulis ya. Masalah kita tempel di sini. Masalahnya adalah sudah menemukan toilet, tetapi Ratu Elizabeth masih bau di kamarnya. Oke, masih bau selokan yang membuatnya tidak bisa bernafas. Jadi lubang toilet di rumahnya itu meskipun tinggi, ternyata baunya naik juga.
Ya, naik. Nah, kita akan tahu sejarah toilet sekarang. Bagaimana toilet bisa bagus? Nah, ada solusinya. Toilet masa kini, ya, toilet masa kini kita lihat. Pada tahun 1775, ini pengetahuan nih. Jadi kalau kalian ditanya, toilet masa kini itu ditemukan tahun berapa? 1775. Penemunya adalah Alexander Cumming. Jadi Alexander ini menemukan bagaimana permasalahan seperti di Ratu Elizabeth tidak ditemukan di masa kini. Oke ya? Yaitu menghubungkan toilet ke saluran pembuangan. Dia membuatnya dalam bentuk es. Dengan begitu, tinja, urin, dan air bekas bisa mengalir ke saluran pembuangan tanpa menimbulkan bau tidak sedap. Jadi kalau toilet di bawah, itu kalian kan bentuknya kayak gini ya. Bener ya? Jadi dia agak gini. Kalau dikasih air, airnya tuh menahan di bagian es di bagian bawah, terus ke sini. Dia baunya tidak akan naik. Kenapa? Ditahan oleh air. Jadi baunya dia kembali ke septic tank. Kira-kira toilet kalian bau nggak? Kalau bau berarti belum disiram. Bener ya? Nah, tapi kalau bagus berarti airnya sudah lancar. Ini yang menemukan ya. Seperti ini es. Jadi ini kalau bau dia bertahan di sini. Dia kenapa dia tertahan? Karena airnya di sini. Dia tidak akan lolos ke sini. Nah, kalau dulu pada waktu zaman Ratu Elizabeth ini meluncur aja ke bawah, nggak ada air. Jadi baunya dia masih naik. Apalagi di sini masih berlubang. Lubangnya kayak tadi ya, ada batu lempengan, lubang di tengah. Makanya Ratu Elizabeth mabok kayak gitu ya. Aduh, bau banget gitu ya. Nah, baru ditemukan pada waktu tahun berapa? 1775. Nah, ini harus tahu nih ya. Inilah manfaatnya membaca ya. Nah, sampai hari ini pun kita masih menemukan macam-macam bentuk toilet. Nah, ini hasilnya, hasil inovasi. Toilet sampai sekarang ada toilet duduk, bener ya? Ada toilet jongkok, ada toilet berjalan. Bahaya ya, jangan buang air pada waktu berjalan. Oke? Ada juga toilet tanpa air di daratan. Kira-kira apa? Toilet tanpa air. Pernah buang air besar di pesawat? Pernah? Siapa yang bisa membayangkan kotoran pesawat itu berupa apa? Ketika diambil berupa apa? Air ada lagi? Oli ada lagi? Kalau kita kan disedot pakai sedotan WC ya, itu masih berupa cairan. Tapi pesawat bagaimana? Ke bagasi, apakah dibuang? Apakah pada waktu terbang dia buang air itu? Seperti itu ya. Hujan kalau itu repot. Ya kalau misalnya nanti pesawat melintas di atas sekolah Paramount nanti jatuh ke sini semua. Kalian main bola di bawah, waduh ada kotoran, ini buang kotoran enggak ya. Pesawat itu ya air kotorannya itu berupa benda padat. Berupa kayak beku es, kayak berupa batu. Jadi proses di dalam pesawat itu dibekukan. Jadi diambil dia tidak kotor. Ya, belum tahu kan? Nah, coba kalian buka-buka buku lagi. Oke ya? Nah, ini hasil inovasinya, udah ada hasilnya. Nah, cara permasalahan tadi kita buka, permasalahannya adalah di sini. Toilet masa kini. Kita sudah menemukan Ratu Elizabeth pusing karena kamarnya bau. Gimana caranya? Pada waktu tahun 1775, Alexander Cumming menemukan sebuah toilet. Permasalahan sudah ditemukan. Oke. Ya. Jadi 3 identifikasi buku ini kita sudah menemukannya. Jadi inilah cara manfaat kita membaca buku. Oke. Dari gambar ini apa yang kalian pikirkan? Senang. Oke, senang. Ini gambar apa? Toilet terbang. Toilet terbang. Toilet terbang itu adalah toilet yang ada di pesawat tadi yang sering umumkan ya, yang ngomongkan. Oke. Jadi seperti ini. Mungkin ke depan coba apa yang kalian bayangkan apa yang terjadi toilet di masa depan? Toilet elektronik bagaimana? Toilet ada roda. Toilet ada roda. Toiletnya ada alat buat iniin kita langsung biar gak keras. Biar nggak? Oke, luar biasa ya. Oke, siap. Nah, ternyata mungkin di tahun-tahun depan ya,
kotoran kita tidak langsung dibuang, tetapi akan dimanfaatkan kembali, ya, dimanfaatkan kembali untuk tanaman. Jadi pupuk, ya. Jadi tidak mengotori bumi kita. Ya, kita tidak berpikir bahwa itu adalah hasil dari kotoran kita, enggak. Ternyata bisa dimanfaatkan. Oke ya. Jadi hasil bacaan ini bukunya tipis, tetapi kalian bisa memanfaatkan dan bisa menemukan hal baru. Oke. Hal baru apa yang bisa kalian temukan? Pengetahuan baru apa? Tentang toilet. Tentang toilet apa? Kalau toiletnya kita Oke, hal yang baru saya tanya coba. Pada tahun berapa toilet inovasi ditemukan? Iya, benar. Itulah yang namanya hal baru. Siapa yang menemukan? Alexander Cumming. Oke ya. Oke, kita akan berlatih ya untuk mengidentifikasi sebuah bacaan. Ada bacaannya. Oke ya. Kita bagi dari 5 kelompok. Oke, 5 kelompok. Satu kelompoknya satu buku, ya. Jadi silakan dibagi 5 kelompok. Nah, nanti akan kasih ini adalah lembar kerjanya untuk mengidentifikasi bacaan, ya. Masalah apa yang kalian temukan dalam bacaan? Terus cara menyelesaikannya bagaimana? Terus yang hasil adalah hasilnya bagaimana? Nanti akan saya panggil siapa yang berani untuk presentasi, oke ya? Oke. Kelompok pertama boleh dibagi? Oke. Ini? 5 boleh? Sorry. 5 boleh, pokoknya 5 kelompok ya. Anak-anak kali. Salam. Sana. Burung kedidi yang berburu. Woi, itu namanya kebersihan mali. Tuh, di sini. Mereka itu kawanan tawar. Oke, hasilnya. Jadi ini kita dengarkan hasil dari penelaahan teman kalian. Oke, attention please. Halo, boys. Sit down please. Oke. Oke, coba perhatikan. Dibaca silakan. Dibaca. Kondisi Sienna sangat sedih karena dia kehilangan kawannya. Cara menyelesaikannya. Pak, monyet melompat ke tanah dan mengambil sehelai daun lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak, ia tergelak-gelak sampai berguling-guling di tanah. Oke, nicely. Boys. Ke tengah, benar ke tengah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Oke ya, refleksi. Oke, apa yang kalian dapatkan pada kegiatan pagi ini? Rajin untuk membaca. Rajin untuk membaca. Terus? Untuk mengidentifikasi buku. Apa yang kamu dapatkan? Untuk Mendeskripsikan. Apalagi? Membaca 30 menit. Apalagi? Rajin untuk membaca agar mendapatkan pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan pada pagi ini? Pengetahuan sejarah toilet. Tentang sejarah toilet. Tadi sejarahnya tahun berapa toilet didapatkan? Oke, bagaimana bentuk toilet pada waktu zaman Elizabeth? Ada lubang di bawah, habis itu di bawahnya ada pipa. Ada lubang, bawahnya ada pipa, dia membersihkan. Oke ya. Toilet zaman dulu bagaimana bentuknya? Ada yang tahu? Bulat, terus ada lubang batunya ya. Oke, kalian punya di rumah?
Oke, thank you very much. Hari ini kita sudah belajar tentang mengidentifikasi buku. Kalian caranya bagaimana di rumah kalau kalian punya buku? Caranya seperti ini. Ada 4 strategi. Yang pertama adalah Baca dan lihat. baca dan lihat gambarnya. Oke, yang kedua, oke, temukan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, oke, yang keempat, deskripsikan hasilnya. Oke, apakah pagi ini bermanfaat untuk kalian? Oke, apa kabar membaca? Lebih keras lagi, apa kabar membaca? Oke, thank you very much. See you next time. See you. Bye.